Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Amin ya rabbal alamin. Senang bisa berjumpa dalam kesempatan kali ini dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah ulama-ulama abad ke-17 hingga 18. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya akan Ustaz sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah belajar, Ananda mampu menjelaskan peran ulama-ulama abad ke-17 hingga 18 dalam mensyiarkan ajaran Islam di Nusantara. Yang kedua, Ananda mampu meneladani semangat ulama-ulama abad ke-17 hingga 18 dalam mensyiarkan Islam di Nusantara. Ananda semuanya bisa Ananda perhatikan dalam tampilan slide ini gambar-gambar tokoh ulama abad ke-17 hingga 18. Yang pertama ada Hamzah Fansuri, kemudian juga ada Nuruddin Araniri, kemudian juga ada Abdur Raub Singkel, kemudian juga ada Yusuf Al-Makassari, kemudian yang kelima ada Arsyad Al-Banjari. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ulama pertama yang ingin kita sampaikan tentang Hamzah Fansuri. Beliau adalah kelahiran Fansur yang masuk wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Beliau itu seorang ahli agama, seorang sufi, seorang sastrawan, dan seorang pengembara. Mengembara untuk menuntut ilmu hingga ke Baghdad, Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Lalu Hamzah Fansuri mempelajari tasawuf dalam tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Berikutnya karya-karya Hamzah Fansuri ada Syaraf Al-Ashikin, Asral Al-Arifin, kemudian Al-Muntahi. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Berbicara tentang ulama abad ke-17 hingga 18, yang kedua ada Nuruddin Araniri. Beliau asalnya dari Ranir, Gujarat, India. Belajar bahasa Melayu di Gujarat dan Mekah. Beliau menjadi seorang ulama di lingkungan Istana Aceh pada masa Sultan Iskandar Sani. Berikutnya, beliau adalah penulis kitab fikih pertama di dalam bahasa Melayu. Yang berikutnya karya-karya beliau ada Bustana Salatin, Syirat Al-Mustaqim, Jauhar Al-Ulum, dan lain sebagainya. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ulama yang ketiga yang akan Ustadz sampaikan adalah Abdur Raub As-Singkil. Beliau lahir di Fansur Singkil pada tahun 1615 Masehi. Hidup pada masa Sultan Tajul Alam. Kemudian beliau mengarang kitab Tarjuman Mustafid yang merupakan kitab tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Dan sepulangnya beliau dari menuntut ilmu di Mekah, beliau mendirikan tarekat Syatariyah. Lalu ulama yang keempat yaitu Yusuf Al-Makassari. Beliau lahir pada tahun 1627 Masehi di Makassar, Sulawesi. Beliau pergi mengembara untuk menuntut ilmu ke Damaskus kepada salah seorang ulama terkenal yaitu Al-Ayyub Al-Khalwati. Beliau belajar di Damaskus dan Istanbul selama kurun waktu hampir 20 tahun. Dan sepulang dari menuntut ilmu di Damaskus dan Istanbul, beliau menetap di Banten dan menjadi penasihat Sultan Agung Tirtayasa. Karya beliau adalah yang paling terkenal Safinah An-Najah. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta.
Ulama yang terakhir yang akan Ustadz sampaikan dalam kesempatan ini adalah Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, di mana pada usia yang sangat relatif muda, pada usia 7 tahun, sudah mampu membaca Al-Quran dengan sempurna dengan bacaan yang baik dan benar. Kemudian akhirnya Sultan Banjar pernah mengajak Arsyad Al-Banjari untuk tinggal di istana. Dan akhirnya beliau setelah menikah dan ketika istrinya sedang mengandung ditugaskan untuk menuntut ilmu di Mekah hingga Madinah. Dan sepulang dari menuntut ilmu, beliau juga pernah tinggal di Batavia. Dan karya monumental beliau yaitu Sabilal Muhtadin. Ananda Kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demikianlah 5 ulama pada masa abad ke-17 hingga 18 yang mensyiarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Semoga bisa diambil hikmah dan diteladani spirit menuntut ilmunya dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda semuanya, jaga kesehatan, sukses selalu. Syukran, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.